Geser C bersama Jam Sostek. Kepada Bapak Lukman untuk memberikan sambutan. Kami silakan. Oh iya, memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Purbalingga. Semangat. Oke, saya nggak pakai mic yang jujur, masih kedengaran? Masih kedengaran, nih. Biar nanti makannya banyak. Maksud saya itu sih, maksud saya. Oke, terima kasih banyak Bu yang sudah menunjukkan kami semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang Mana pendapat channel? masih rame-ramenya menjadi sales gitu. Makanya karena rame-ramenya menjadi sales tidak. Terus yang kedua, barang-barang yang sudah dijual itu namanya aset, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia baru bisa bergerak kalau dengan lemparkan gitu. Dia akan berpindah tempat gitu. Token, peran, apa segala macam itu adalah bagian dari aset-aset jenengan yang tidak bergerak. Nah, yang kedua adalah aset bergerak. Aset bergerak ini orang yang menjalankan dalam satu usaha itu namanya aset bergerak, yaitu siapa? Karyawan. Nah, kalau tidak ada pelaku usahanya yang menjalankan, ada orang belanja tapi di situ tidak ada hasilnya, kira-kira dia akan belanja nggak? Lagi bagi lah ya bos ya. Oke, jadi ini adalah aset yang paling berharga dalam satu bisnis Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, saya bukannya niat untuk kita menentukan diri, santunan dengan karyawannya itu tidak dibangun masalahnya. Karena kita tidak bicara dari pemanfaatan atau profit yang didapatkan baginya, tidak. Jadi kayak saya itu hampir 3 bulan sekali kalau gimana bisa apa, ada ngebantu tidak karena minimal 3 bulan sekali itu apa, masuk ke ruangan khusus. Paling cepat 3 hari, dekem 3 hari dari pagi jam 8 pagi mulai nanti baru keluar dari ruangan itu jam. Coba-coba mendaftar lewat pojok bayar ya. Nah itu ada kendala apa di situ, terus cara daftarnya seperti apa lewat pojok bayar, nanti akan kita kupas di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum mengawali inti sharing tentang bisnis silakan kita akan panggil terlebih dahulu ke depan Mas Aris Widodo, silakan. Oke. Baik, ini Mas Aris Bapak Ibu, ini beliau petugas penyuluhan kami, beliau asli dari Bekasi dan insya Allah juga sudah ada beberapa SRC Mas Aris ya yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan kebetulan Mas Aris juga datang langsung ke tokonya ya, di mana Mas Aris waktu itu Mas Aris di Kali Gondang ya. Nah ini sekaligus nanti teman-teman yang sudah terdaftar boleh nanti untuk testimoninya. Baik, untuk Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya katakan selamat pagi. Pagi. Oke. Selamat pagi. Pagi. Tangannya Bu. Kalau untuk nanti bahasa kecil-kecil. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, salam kenal Bapak Ibu sekalian, nama saya Arif. Itu wajib dari bayi sampai meninggal dunia. Ya, jadi menurut negara dari bayi sampai meninggal dunia wajib untuk BPJS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemudian ada yang kedua BPJS Ketenagakerjaan atau yang tahu nggak dulu disebutnya apa? Ya, sudah. Nah ini BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk mereka yang bekerja, baik pemilik usaha maupun karyawan. Kita berbagi resiko. Jadi memang tadi Pak Junan mengangkat ada
ada iuran yang dibayarkan ke BPJS. Ya, iuran yang dibayarkan itu ya sebenarnya adalah resiko atau tanggungan resiko yang dibebankan kami. Kemudian yang kedua adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi pekerja. Boleh disurvei lah orang yang belum ikut BPJS sama yang sudah ikut Jabodetabek, mereka akan lebih nyaman kerjanya kalau sudah diikutkan. Contoh, ketika dia mau berangkat ke toko, dia lebih yakin, ya, atau dia mau ngangkat karung berat, dia lebih yakin. Penderes, ya mereka sih udah biasa ya naik, tapi kalau dia udah pakai BPJS tenaga kerja, dia juga lebih nyaman. Kenapa nyaman? Nanti kita cerita. Kemudian meningkatkan produktivitas pekerja. Ini udah pasti kalau di tingkat menengah atau besar itu pabrik itu dia pekerjanya udah pintar melihat. Kalau yang nggak pakai BPJS pasti nggak mau. Dia akan memilih yang ada fasilitas BPJS tenaga kerja. Ya. Kemudian meningkatkan daya saing peserta. Yang kelima penting menekan angka kemiskinan baru. Nah, nanti peran panjenengan semua juga bisa membantu orang-orang di sekitar tokonya panjenengan. Ya, jadi toko panjenengan ini nggak cuma jualan kelontongan, nggak cuma jualan gas, nggak cuma jualan rokok dan lain-lain ya, tapi juga bisa membantu warga di sekitar yang punya BPJS tenaga kerja. Kemudian yang keenam adalah mensejahterakan pekerja dan keluarga. Nah ini mohon maaf dia kekecilan ya. Nanti bisa lihat di kertas yang saya bagi. Yang disampaikan Mas Arif, kebetulan saya di bagian pelayanan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang butuh informasi terkait dengan proses klaim, saran klaim, nanti saya menghubungi saya, nanti saya share nomor WA saya. Ini untuk seperti yang tadi Mas Arif sampaikan, tadi Mas Arif menanyakan kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan dengan asuransi komersial jadinya apa sih? Jadi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan semua programnya itu sudah ada aturan pemerintahnya. Jadi Bapak itu bisa mungkin kalau untuk yang jaminan hari tua nanti ada di PP nomor 45 tahun 2015 tentang jaminan hari tua. Kemudian untuk yang jaminan kecelakaan dan kematian itu ada di PP nomor 44 tahun 2015. Di sana disebutkan termasuk kalau misalnya ada cacat, santunan berapa, kemudian santunan meninggalnya berapa, kemudian syarat-syaratnya apa di sana ada semuanya. Jadi semuanya terbuka di semuanya di dalam akses dan nanti tidak ada kalau asuransi komersial kadang-kadang ternyata kalau di BPJS Ketenagakerjaan karena aturannya sudah ada jadi tidak dicek semuanya. Kemudian kalau untuk yang jaminan pensiun itu di PP nomor 46 tahun 2015 jadi dicek juga. Kalau untuk yang jaminan hari tua yang terakhir itu diupdate PP nomor 60 tahun 2020. Ini saya menjelaskan pertama tentang yang jaminan kecelakaan dan kematian. Untuk jaminan kecelakaan prinsipnya Yang kelas 1 itu 500.000 bisa. Sementara yang di rumah sakit pemerintah yang di Jogja yang tadi ditanyakan standarisasi kelas 1-nya itu misalkan 700. Ini kan ada selisih 200.000. Nah, selisihnya ini apakah akan di-cover oleh kita sendiri atau mengikuti standarisasi yang berlaku di wilayah tersebut? untuk standarisasi itu tiap kota beda Pak. Biasanya kalau di Purbalingga yang kita gunakan itu otomatis RSUD Kuteng ya. Kemudian kalau yang di Purwokerto itu otomatis yang digunakan itu RSUD Makomo. Kemudian kalau yang di kota lain kayak di Jogja itu otomatis yang digunakan RSUD Sarjito, rumah sakit Sarjito. Mas Arif jadi sesuai kelasnya, mengikuti lokasinya. Misalkan yang tadi ditanyakan dia di rumah sakit RSUD
tindakannya itu perlu operasi kan atau tidak. Kalau misalnya memang itu perlu operasi, pasti selisih biayanya akan lebih banyak. Karena untuk visit dokter, tindakan semuanya pasti masuk di sini, tidak hanya biaya kamar. Jadi yang harus diperhatikan itu. Termasuk juga kalau misalnya masuk rumah sakit swasta yang sudah kerjasama, itu kan sudah disiapkan ruang kelasnya. Kemudian karena sesuatu dan lain hal, misalnya naik kelas, nah itu juga perlu ditanyakan ke administrasinya, ini kira-kira selisihnya berapa, biar tidak kaget. Cuma ada beberapa rumah sakit yang saya ketahui seperti rumah sakit Siaga Medika Banyumas, itu untuk kasus yang kecelakaan laka lantas, itu dari pihak rumah sakit bisa memfasilitasi penggunaan double. Jadi yang satu pakai, kalau untuk laka lantas sebenarnya penanggung pertama kan jasa raja, baik BPJS Kesehatan sebagai penanggung jawab kedua. Tapi kalau misalnya karena sesuatu dan lain hal tidak bisa menggunakan jasa raja, bisa nanti beralihkan langsung ke BPJS Kesehatan. Tetapi kalau misalnya rumah sakit bisa menggunakan dua-duanya, kalau di rumah sakit Siaga Medika itu dia bisa dibuka istilahnya. Jadi bisa naik kelas. Nanti kalau di jasa raja itu kan pelapor biayanya 20 juta. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan kan biayanya itu ruang kelas nih, ruang kelasnya dibatasi. Jadi kalau di Siaga Medika Banyumas itu dia bisa naikkan kelas sampai maksimal, sampai biaya jasa raja juga maksimal. Nanti sisanya itu dicarikan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kelasnya. Itu setahu saya itu yang sudah sering itu dari Siaga Medika Banyumas. Kalau rumah sakit yang lain kebetulan belum pernah ada konfirmasi. Jadi selama ini rumah sakit Siaga Medika Banyumas itu khusus untuk kasus laka lantas yang juga cover ada jasa raja dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini kan asuran BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya ada karyawan saya kena apa ya, serangan jantung misalnya dicopot, itu gimana? Itu kan bukan yang dicopot, kan katanya yang kecelakaan. Gitu. Misalnya itu ada yang kena jantung, terus itu di cover enggak? Bu Widi. Ini pertanyaan Bu Widi bagus banget nih. Ini sering jadi polemik nih, sering jadi pertanyaan. Jadi prinsipnya kecelakaan kerja itu ada istilahnya dikali ruda paksa. Ruda paksa itu ada sesuatu hal yang di luar dirinya yang membuat dia terluka. Nah kalau untuk kasus serangan jantung itu kan tidak ada di luar dirinya yang membuat terluka. Untuk kasus serangan jantungnya, sakit jantungnya tidak kami cover. Tapi kalau misalnya dia serangan jantung kemudian misalnya terus terjatuh atau misalnya dia luka, nah itu yang kami cover itu luka-lukanya. Tapi untuk obat jantungnya tidak tercover. Betul, ya, karena untuk kasus kecelakaan kerja itu ada istilah ruda paksa. Tetapi ada sebenarnya ini bukan masuk kategori kecelakaan kerja, tapi istilahnya pengembangan dari kecelakaan kerja. Jadi kalau tadi serangan jantung, kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat, kemudian dalam waktu 1x24 jam dia meninggal dunia, itu masuk kategori kecelakaan kerja meninggal mendadak. Jadi santunannya sama seperti kecelakaan meninggal karena kecelakaan kerja. Kuncinya tadi tidak boleh sampai tulang rusuk. Jadi begitu ada kecelakaan dari rumah kerja langsung dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit selama 1x24 jam meninggal dunia, nanti masuk perlindungan meninggal dunia karena kecelakaan kerja tanpa melihat riwayat sakitnya. Tetapi kalau sudah lewat dari 1x24 jam kerja itu sudah tidak selalu. Termasuk juga yang sering itu kayak diabetes itu kan biasanya butuh pengobatan lama. Kalau misalnya ada kasus kecelakaan kemudian membuat dia luka terbuka misalnya kemudian dia harus masuk rumah sakit, nanti yang kami cover itu pengobatan atau biaya perawatan yang kaitannya dengan lukanya. Tapi untuk obat-obat yang kaitannya dengan dengan diabetesnya itu lagi cover. Jadi untuk kategori meninggal mendadak itu yang menggugurkan itu tidak boleh mampir dulu, nggak boleh. Jadi kalau ada resiko
nanti di cover. Kemudian untuk kasus kecelakaan kerja juga ini yang sering terjadi untuk kasus patah tulang dan retak. Untuk perlindungan kecelakaan kerja ini hanya bisa di cover di medis. Jadi kalau itu pengobatannya alternatif seperti sangka putus itu tidak tercover. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan dibawa ke sangka putus kemudian balik ke medis lagi itu juga nggak di-cover. Jadi kalau ada resiko kecelakaan lebih baik langsung masuk ke yang rumah sakit atau Baik. Madang geden sik. Madang. Info madang geden sik. Makan. Info madang geden sik. Trip gaji barang. Ora lah.